Bro, kita lagi diskusi nih sama Mas Haryo sama Mas Pendra nih. Cuman nanti ini sekarang kita ke stainless dulu sama Bang Puput, Master of Weld di stainless. Oh, lihat tuh dia lagi ngelas apa tuh. Bang, kita bincang-bincang sebentar ya. Kita dengerin ya. Bang, gue pengen tanya nih, kan banyak teman-teman dari welder di Indonesia. Dan para usernya itu pada bingung gimana sih bedain stainless series antara 201, 316. Coba Bang, gimana Bang? Kalau stainless 201 yang biasa kita kenal stainless India kan, itu nikelnya itu 5%. Kalau 304 itu nikelnya 8%. Kalau 316 itu 10 sampai 14%. Oh, kayak persentase chemical, Bro. Itu baru nikelnya ya. Padahal ada sisi kromiumnya, ada Fe-nya. Waduh. Sekarang ada nggak sih yang secara visual gitu? Misalnya cairan ditetes untuk bedain gitu? Oh, ada. Ada. Itu cairan. Ada nggak Bang lu, Bang? Ada sih, kita punya yang tapi yang 316. 316. Ngetes 316. Oke, buat kalau yang 201 juga ada cairannya. Ada juga, ada. Oke. 1 buat dia bedain antara 201 sama 304. 304, jadi 201 sama 304. Lo ada pertanyaan nggak, Yo? Untuk cairannya itu cairan apa ya, kalau boleh tahu ya itu? Namanya apa ya? Itu namanya Diri dah. stainless testing lah. Oh, testing. Stainless testing. Jadi lu bisa cari di online banyak. Ya, Oke. kayak obat tetes mata. Obat tetes mata. Bro, gue serius nih sekarang. Model serius. Nih lihat hasil hasilnya dari Bang Puput nih. Oke. Di sini ngelihat adanya sebuah perubahan warna, spektrum perubahan warna. Oke. Nah, gue pengen tanya nih, ya kan? Karena ini udah bermain di nikel nih ya. Ada nikel, ada kromium, ada Fe, ferro. Nah, sebenarnya di situ ada batasan temperatur ya yang biasa digunakan. Nah, karena ada batasan temperatur berarti lu harus punya mesin las yang ada pulse yang proper. Bener nggak Bang? Betul, apalagi untuk pengelasan tipis-tipis ya. Kalau temperatur yang ideal buat stainless itu antara 150 sampai 280, pokoknya di bawah 300. Tuh, di bawah 300 derajat Celcius. Jadi kenapa? Di situ ada oksidasi. Iya, betul. Nah, oksidasi itu yang menyebabkan kekuatan dia melemah. Rusaknya struktur segala macam. Rusak struktur, guys. Oke, sekarang pertanyaan keberapa? Kedua ya? Ya. Kedua. Nah, kita pengen tahu. Nah, misalnya dia terjadi perubahan struktur karena oksida nih ya. Oksida. Nanti kalau secara bahasa kimianya direduksi, Iya. atau dimurnikan. Pemurnian. Tuh, kata anak gua. Dia belajar kimia. Iya. Oke. Misalnya dia udah gelap, terjadi warna hitam kayak gitu ya. Itu bisa direduksi, Bang. Dimurnikan jadi warna gold gini atau silver gini. Bisa. Tuh hebatnya pengelasan GTAW. Jadi kenapa GTAW itu pengelasannya paling kuat? Karena dia tidak tercampur oleh oksida. Argon tuh ditendang. Oke, beda sama CO ataupun SMAW. Iya. Tuh kekuatannya beda. Oke, nah sekarang ini alat yang dibikin sama Bang Puput nih. Nih, secara presisi, secara lasan. Walaupun ini usernya Sukovindo, Bro. Iya pesen. Nah, oke. Nah, ini alat apa sih, Bang? Batu bara apa tuh? Wah, dia ternyata bingung. Istilahnya. Nah, dia itu alat untuk ngetes batu bara berapa sih density-nya. Density, ya betul. Nah, kepadatan dia ketika ditaruh di conveyor, taruh pluk berapa sih density dia. Tuh, ini hasil lasannya. Memang beliau biasa udah berapa tahun sih lu megang Kalau stainless? main di stainless itu sekitar 12 tahunan. Tuh, 12 tahun. Tapi duplek pernah juga? Duplek pernah, tapi duplek untuk industri makanan ya. Makanan, Destilasi garam. destilasi garam. Berarti dia banyak natrium ya? Natriumnya banyak karena garam. Karena garam. Terus sulfurnya juga banyak, Pak. Kira-kira pengalaman lo ketika lo menggunakan kawat las yang tidak benar, tidak pas, terjadi apa aja, Bang? Itu biasanya dia nggak nempel. Kalau kita biasa pakai kawat dendrat, stainless dendrat tuh, Hah? yang biasa dipakai di tukang pagar. Oke. Nah itu kadang kalau kita barangnya ada tekanan atau apa, kita pakai kawat yang itu, walaupun sama-sama 304 ya biasanya ada garis atau ada kelihatan lah gitu. Oh, jadi perbedaan strength tensilnya tidak proper ya. Jadi benar-benar temen yang menggunakan untuk kebutuhan industri, please jangan pakai dendrat ya. Dendrat jangan. Dia harus pakai yang Yang semeteran itu, pabrikan. pabrikan filler rod, karena strength tensilnya beda. Oke, kedua lagi nih, apa kedua mulu ya? Ketiga. Yang ketiga nih, biasanya kan pengelasan super duplex. Duplex itu dia mengandung lebih tinggi krom dan nikel ya. Oke, biasanya kita mengenal yang namanya presipitasi dan austenic martensit. Oke, lu tahu nggak Bang?
Bahasa sehari-harinya apa tuh? Bahasa Pulau Gebangnya dah. Bahasa emang asli Pulau Gebang. Bahasa sehari-hari gini. Kalau lo ngelas, tadi yang lu bilang adalah di temperatur 150 dan 300. Nah, di situ lo harus hati-hati sama nikelnya. Oke, nikel plus kromiumnya. Nah, di situ yang menyebabkan presipitasi. Presipitasi itu seperti crack dalam. Nah, itu digunakan untuk apa namanya ya, penghalangnya nanti lo harus pakai batasan temperatur, entah pakai purging, entah pakai apa. Hati-hati. Nah, kalau martensit itu kekerasannya bang nggak rata. Hati-hati itu begitu ada tarikan strength tensil. Ada lagi nggak bang disampaikan nih, kan lagi di konten gua nih. Apa ya? Mungkin mesin las yang proper nanti ya. Mesin las yang proper untuk pengelasan ya industri-industri makanan minuman yang platnya tipis tuh, yang proper untuk menjaga apa namanya suhu temperatur apa stainlessnya itu biar terjaga, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lah. Oh, oke. Ya siapa tuh yang punya pabrik mesin las, lo kalau pengen tes yang proper, ya kan, ntar gua ini deh. Yang pasti lo ngelas stainless, ngelas super duplex, ngelas Haseloy, ngelas itu harus ada pulsnya, ataupun Inconel juga ya, harus punya pulsnya. Dan untuk mesin las yang proper, ya kita lihat aja nanti ya di video berikutnya. Oke, Bang, terima kasih udah di sini. Bro, terima kasih. Nanti untuk konten yang ini, nih Rotax, saya lihat. Thank you, Bro.